Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah routing statik. Sebelumnya kita membuat topologi jaringan seperti ini dengan 3 PC, 3 router dan 2 server. Lalu kita setting pada PC pertama. Kita setting IP 192.168.1.1. Ini dengan subnet mask 192 karena ini kita buat slice 26. Lalu gateway-nya kita isi 192.168.1.62. Sudah. Lalu PC kedua kita setting juga IP address-nya 192.168.1.65 karena 64 sudah dibuat IP broadcast. Ini 192 sama ini kita buat 192.168.1.253. Oke, selanjutnya setting ke PC 3. PC 3 kita kasih IP 192.168.1.253. Ini jadinya 128 karena gabung jadi slash 25. Terus ini gateway-nya 192.168.1.254 karena sudah. Lalu kita setting IP server 1. Kita setting dengan IP address 192.168.1. IP addressnya 33.33.1 dengan subnet mask 255.255.0 dengan gateway-nya 33.33.33.3. Oke, lalu server kedua kita setting juga 192.168.1. Server 243.43.43.1. Subnet masknya berakhiran 0, ini kelas C. Tab gateway-nya 43.43.43.3. Oke, selanjutnya kita akan merouting dari routernya. Routernya kita setting di fast Ethernet 0/0. Ini sambungan dari PC 1, jadi kita kasih IP 192.168.1. Gateway-nya tadi 62, subnet masknya 92. Oke, lalu pada fast Ethernet slash 1 ini sambungan dari PC kedua, jadi kita isi 192.168.1.126 karena itu gateway-nya PC 2. Oke, selanjutnya pada serial 2 ini nyambung ke server dengan IP address 192 IP addressnya 12.12.12.1. Ini sambungan dari router 1 ke router 2 dengan subnet masknya 255.255.0. Lalu ke serial 3-nya. Ini sambungan dari router 1 ke router 3 13.13.13.1. subnet masknya 255.255.255.0. Oke, lalu kita beralih ke router kedua.
Oke, di fast Ethernet 0/0 itu dia nyambungin ke PC 3, jadi kita kasih gateway-nya PC 3 254 dengan subnet masknya 128. Lalu di serial 2/0 ini sambungan ke PC 1, subnet masknya 12.12.12.2. maaf, titik 2 ini 255.255.255.0. lalu di serial 3 nya jangan lupa di on kan, serial 3 nya 23.23.23.2. ini juga 255.255.255.0. Oke, untuk router 3 nya kita setting di fast Ethernet 0/0. ini sambungan ke router 1, kita on kan, kita kasih IP 33.33.33.3, subnet masknya 255.255.255.0. lalu fast Ethernet /1/0 ini sambungan ke router kedua, kita kasih IP 43.43.43.3 dengan subnet mask 255.255.255.0. Oke, dengan selanjutnya kita ke serialnya, kita masukin serialnya, kita kasih 23.23.23.3. maaf, subnet masknya sama 255.255.0. untuk serial 3 kita beri IP address 13.13.13.3 dengan subnet mask masih sama 255.255.0. Oke, sekarang kita mencoba ke routing statik. Ini router statik. Oke, jadi ini kita coba untuk server 1 33.33.33.0 dengan subnet mask 255.255.255.0 melewati 13.13.13.3. Kita add, lalu ini kita ubah jadi 43 untuk server 2 melewati sama. Lalu ini juga kita ubah untuk router kedua 192.168.1.126, subnet masknya 128 karena udah pakai /25. ini jadi 12.12.12.12.2. kita add ini salah, titik 1 titik. Oke, kita add sudah ke add. Lalu untuk di router kedua kita setting router statiknya untuk server 1 33.33.0. ini 255.255.255.0. lalu ini 23.23.23.3 kita add untuk server 1. ini untuk server 2 kita ganti T0 tapi subnet mask dan next hopnya sama. Lalu ini untuk ke PC 1, jadi kita ganti dengan IP dari PC 1 255 ini 128 melewati 12.12.12.1. Oke, untuk router ketiga kita
routing statik. Jadi kita buat ke PC 1.0 dengan netmask 255.255.128, lalu melewati 13.1 kita add. Lalu ini untuk selanjutnya 192.168.1.128 IP-nya juga melewati, maaf ini 126, melewati 23.23.23.2. Oke, kita add. Baik, kita sudah men-setting routing statik dari ketiga router yang kita miliki. Baik, kita akan mencoba mode simulasi. Kita masuk ke mode simulasi, kita show all non edit filter HMP. Oke, kita mencoba mengirimkan PDU kepada setiap device. Jadi kita kirimkan ke PC 1 ke PC 2. Apakah berhasil? Kita coba. Berhasil, PC 2 menangkap, lalu dikembalikan ke router, lalu ke PC 1 berhasil. Lalu kita coba simulasi dari PC 1 ke PC 3. PC 1 mengirimkan kepada router 1, router 1 mengirim ke router 2, router 2 mengirim ke PC 3 karena dia merasa memiliki PC 3, lalu dikembalikan ke router 2, ke router 1, lalu di PC 1. Jadi berhasil. Lalu kita coba PC 1 ke server 1. PC 1 ke server 1, mengirim ke router 3, lalu ke server 1, dikembalikan ke router 3, lalu ke router 1, lalu ke PC 1. Jadi berhasil. Lalu kita coba mengirimkan PDU ke PC 1, dari PC 1 ke server 2. Lalu kembali ke PC 2, lalu dikembalikan ke PC 1. Oke, berhasil. Lalu kita coba PC 3 ke PC 1. Kirim ke router 2, lalu ke router 1, setelah itu ke PC 1, dikembalikan ke router 1, lalu router 1 mengirim ke router 2, lalu kembali ke PC 3. Lalu kita coba PC 3 ke PC 2. PC 3 mengirim ke router 2, lalu router 2 ke router 1, setelah itu ke PC 2, PC 2 kembali ke router 1, lalu ke router 2, lalu kembali ke router 3, pulang ke router 3. Berhasil. Lalu kita coba PC 3 ke server 1, PC 3 ke server 1, PC 3, lalu ke router 2, router 2 melempar ke router 3, lalu ke server 1, server 1 kembali ke router 3, lalu ke router 2, dan berakhir di PC 3. Berhasil. Lalu PC 3 ke router 2, PC 3 ke PC 3 ke server 2, PC 3 lempar ke router 2, ke router 3, dan berakhir di server 2. Kembali. Oke, berhasil. Lalu kita coba dari server 1 ke server 2. Ini masih dalam satu router. Jadi berhasil, server 1 berhasil ke server 2 dan pulang juga berhasil. Lalu server 1 ke
PC1 kita coba server 1 melempar ke router 3, lalu router 3 ke router 1, router 1 ke PC1, lalu kembali ke router 1, lalu ke router 2, selanjutnya ke server 1. Setelah itu server 1 ke server 1 ke PC 2. Kita coba jalankan. Berhasil ya, ini juga pulang dengan berhasil. Oke. Lalu kita coba terakhir server 1 ke PC 3. Oke, ini pulang dengan selamat ya dari PC 3 ke server 1. Oke, kalau gitu kita masuk ke mode real time. Kita coba tracing dari PC 1 ke server 1. Chart 33.33.33.0. Oke, ini ya berhasil ya, threshold complete, tidak RTO. Baik, sekian presentasi praktekum routing statik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.